Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Astuti dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi tulis. Sebelum kita berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nizari Afi. Lalu yang kedua ada Muhammad Hamimudin. Yang ketiga ada Hasman. Yang keempat ada Manzila Aulia Ramadanti. Dan yang terakhir ada Afifah Mujizatun. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, langsung dilanjut saja kepada materi. Di sini yang pertama ada pengertian dari komunikasi tulisan. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian komunikasi tulisan, kita bedah dulu nih satu-satu nih. Ada pengertian dari komunikasi dan tulisan. Komunikasi di sini adalah suatu proses penyampaian informasi atau pengertian dari satu orang ke satu orang lain. Artinya disampaikan dari mulut ke mulut atau menyebar. Lalu dari segi sifatnya, maka komunikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan, ada komunikasi verbal, dan ada komunikasi nonverbal. Sementara tulisan ini berupa huruf-huruf yang disusun. Pengertiannya adalah serangkaian huruf atau simbol yang disusun menjadi kata-kata agar menghasilkan suatu makna yang dapat dicerna atau dimengerti. Sehingga dapat dikatakan pengertian komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna yang dapat dicerna. Komunikasi tulisan meliputi ada memo, surat, fakta, email, pesan instan, majalah organisasional, pengumuman yang ditempel di papan buletin, atau sarana-sarana lain yang disampaikan melalui tulisan atau juga simbol. Melalui komunikasi tulisan, kita mempunyai beberapa keuntungan, seperti kita mempunyai cukup waktu untuk memikirkan atau merancang pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, isi pesan yang disampaikan dapat memuat informasi yang sangat kompleks dan memerlukan uraian yang sangat detail. Lalu, pesan yang disampaikan dapat didokumentasikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk rujukan pada masa yang mendatang, dan dapat disebarluaskan seperti pada zaman sekarang melalui surat kabar dan juga melalui internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manzila. Selanjutnya saya, Manzila Aulia Ramadanti, akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Contoh-contoh komunikasi tulisan antara lain yaitu ada naskah, yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Yang kedua ada belangko-belangko, yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar. Yang ketiga ada gambar klan foto, karena tidak dapat dituliskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang terakhir yaitu ada spanduk, yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi tulisan. Terdapat prinsip dasar dalam komunikasi tulisan yang disebut dengan prinsip 7C. Yang pertama ada completeness atau lengkap. Tulisan akan disebut lengkap apabila berisi semua fakta yang diinginkan oleh pembicara. Yang kedua ada conciseness atau ringkas. Hilangkan kata-kata yang tidak penting dan hindarkan pengulangan kata. Yang ketiga ada consideration atau pertimbangan. Persiapkan dengan matang apa yang akan Anda tulis dan memahaminya. Yang keempat ada concerness atau konkret. Tulisan harus mengandung fakta yang jelas dan lebih baik menggunakan kalimat aktif. Yang kelima ada clarity atau jelas. Pesan yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keenam ada courtesy atau sopan. Tulisan tidak boleh menyinggung perasaan pembaca. Yang ketujuh ada correctness atau benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan informasi atau materi setelah teman-teman sebelumnya.
Nah, pada selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi. Tentunya selalu ada hambatan di setiap melakukan komunikasi, namun hambatan yang muncul merupakan kunci kesuksesan dalam berinteraksi, mengingat setiap interaksi dilakukan lebih dari satu orang atau dua arah. Nah, berikut adalah macam-macam hambatan yang perlu kita ketahui. Ada 7 poin yang sudah kami buat berdasarkan urutan dan secara umum yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Tentu ada beberapa pengaruh hambatan yang timbul dan dari ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Jadi ada beberapa informasi yang tidak jelas yang bisa menjadi hambatan. Salah satu contohnya ketika si A menyampaikan informasi kepada si B, namun si A itu terlalu bertele-tele, terlalu berputar-putar menyampaikan informasi sehingga tidak secara spesifik, tidak secara terurut, sehingga informasi yang diterima oleh si B tidak tersampaikan dengan baik. Akhirnya timbullah keraguan, sehingga itu menjadi hambatan pertama dalam proses berkomunikasi. Yang kedua adalah hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini yang sering terjadi karena faktor kebahasaan. Nah, ada beberapa komunikasi yang misalnya si A dan si B sedang melakukan komunikasi. Si A memiliki kosakata yang banyak, tapi si B kurang. Nah, si A menyampaikan istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti, sehingga si B akan sulit menerima informasi itu sendiri. Akhirnya itu menjadi sebuah hambatan untuk dalam berkomunikasi. Jadi ada istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti. Nah, itu menjadi salah satu poin kedua hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian hambatan fisik. Nah, ini yang banyak atau umum terjadi di masyarakat di Indonesia, khususnya di Indonesia. Hambatan fisik, hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca. Nah, gangguan sinyal dan sebagainya. Jadi salah satu contohnya yang sering secara pribadi yang biasa saya kejadian kepada saya itu ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nah, pada saat hujan, itu menjadi suatu gangguan dalam berkomunikasi antara mahasiswa maupun dosen atau antar mahasiswa. Jadi hujan itu pengaruh cuaca, petir dan guntur itu mempengaruhi sekali sinyal. Jadi bisa menjadi salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian hambatan manusiawi, hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia dan tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Jadi kita tidak bisa menentukan kepada lawan bicara kita bahwa kamu harus menyikapinya seperti ini. Tidak bisa kita seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan apa yang kita terima sehingga mampu untuk diterima dengan baik. Tapi ada beberapa hambatannya. Salah satu adalah hambatan manusiawi, sifat alami manusia. Nah, kita tidak bisa menentukan kamu harus terima pesan ini seperti ini, tidak bisa, teman-teman. Jadi proses berkomunikasi itu salah satu hambatan, yaitu hambatan manusiawi. Respon dia terhadap informasi yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian hambatan antar pribadi. Nah, ini yang sering terjadi dalam beberapa kelompok atau instansi sekolah atau pertemanan atau circle gitu. Jadi hambatan itu antar kelompok itu, antar geng itu sering terjadi, teman-teman, sering terjadi. Jadi hambatan-hambatan itu misalnya ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kemudian ada terakhir adalah hambatan organisasional atau tingkat hierarki, bagaimana manajerial eskalasi, yaitu akibat yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bahkan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Jadi ada sebuah miskomunikasi, istilahnya secara umumnya adalah miskomunikasi. Jadi ketika atasan berbicara kepada bawahan itu ada komunikasi yang berbeda, ada timbul pemahaman
pemahaman yang berbeda sehingga menimbulkan pemahaman atau salah telaah atau salah tangkap informasi yang disampaikan oleh atasan. Itu salah satu menghambat informasi. Seperti itu teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika mengatasi, apa yang harus kita lakukan ketika ada hambatan tersebut? Nah, ada beberapa caranya teman-teman. Yang pertama, kita harus memeriksa umpan balik, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya sehingga tercipta komunikasi dua arah. Jadi ada feedback, jadi dia menyampaikan terlebih dahulu, kemudian kita menanggapi. Nah, selesai dia menyampaikan, baru kita menanggapi lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ada feedbacknya mengenai si penerima berita, mengenai latar belakang pendidikan asal kondisi penerima, pesan agar yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, itu hambatan semantik. Beberapa proses kebahasaan atau penggunaan istilah-istilah itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Jadi kita lihat siapa lawan bicara kita. Apakah dia memiliki latar belakang pendidikan yang baik, kemudian apakah dia wawasannya luas. Nah, ketika kita berhadapan orang seperti itu, baik kita bisa menggunakan istilah-istilah yang bisa untuk dipahami. Tapi ketika kita menghadapi orang yang awam atau latar belakangnya yang tidak berpendidikan, nah kita bisa menggunakan bahasa yang sewajarnya saja sehingga tercipta komunikasi yang baik, sehingga hambatan-hambatan pemahaman tentang semantik, pemahaman tentang bahasa itu bisa dikurangi teman-teman. Sesungguhnya secara terperinci. Jadi salah satu solusinya itu menyusun apa yang akan kita sampaikan. Jadi secara terperinci, misalnya kita ingin menyampaikan tentang keadaan di kampus atau keadaan cuaca hari ini. Jadi kita harus memiliki data-data yang secara faktual, secara terperinci sehingga yang kita sampaikan itu betul-betul tersampaikan dengan baik dan benar. Seperti itu teman-teman tentang hambatan dalam berkomunikasi dan solusinya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Definisi surat menyurat. Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan dilakukan dengan cara saling berkirim surat. Hubungan korespondensi dalam suatu kantor, baik pemerintah maupun swasta, terdiri dari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada korespondensi ekstern. Korespondensi ekstern adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau organisasi dengan pihak luar. Yang kedua ada korespondensi intern. Korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat antara orang-orang atau pejabat dalam suatu kantor atau organisasi, termasuk kantor pusat dengan kantor-kantor cabangnya. Lalu ada surat menyurat ya astagfirullahaladzim. Lalu berikutnya ada surat menyurat dalam sebuah organisasi mempunyai kaitan dengan bidang-bidang kegiatan perkantoran lainnya yang menyangkut tata usaha. Kegiatan perkantoran yang berhubungan dengan surat menyurat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat menyurat atau korespondensi, yaitu bagaimana mengonsep surat yang baik, membuat surat yang baik, dan memperbaiki konsep surat. Lalu yang kedua ada pengetikan atau typing, yaitu bagaimana mengetik konsep surat yang sebaik-baiknya, sehingga menjadi surat yang siap untuk dikirimkan. Lalu berikutnya ada pengurusan surat atau mail handling, yaitu bagaimana menangani surat-surat yang masuk dan keluar dengan prosedur yang efektif. Lalu berikutnya ada kearsipan atau filing, yaitu bagaimana menyimpan dan menemukan kembali surat dengan cepat dan tepat setiap saat diperlukan. Lalu, surat menyurat merupakan kegiatan staf, tetapi kegiatan surat menyurat hampir melibatkan seluruh pejabat organisasi.
Oleh karena itu, pegawai, pejabat staf, para pemimpin organisasi dan perusahaan harus mengerti masalah surat. Di antaranya ada koresponden, yaitu para ahli pembuat surat dalam berbagai bahasa. Selanjutnya ada para konseptor, yaitu pembuat dan pengonsep surat. Lalu selanjutnya ada sekretaris, dan yang terakhir ada jurutik. Jurutik ini harus menguasai teknik pengetikan, terutama bentuk-bentuk surat. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis surat. Yang pertama ada jenis surat berdasarkan isinya, yaitu surat pribadi, surat resmi, ada surat sosial, surat niaga, dan surat dinas. Dan yang kedua ada jenis surat berdasarkan keamanan isinya, yaitu ada surat sangat rahasia, surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Yang ketiga yaitu ada jenis surat berdasarkan tingkat penyelesaiannya, yaitu ada sangat segera, segera, dan biasa. Dan yang keempat ada jenis surat berdasarkan jangkauan penggunaannya, yaitu ada surat biasa dan surat edaran. Yang terakhir ada jenis surat berdasarkan wujudnya, yaitu ada kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memorandum, atau nota, dan telegram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Setelah penyampaian dari teman saya sebelumnya, ini saya akan menyampaikan lagi tentang materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian surat. Nah, ini yang sering kita jumpai di manapun. Jadi baik di sekolah, organisasi, itu selalu berkaitan dengan surat menyurat. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam membuat surat atau bagian-bagian surat. Nah, di sini ada berikut ada beberapa bagian surat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kepala surat, yaitu paling atas. Jadi biasanya itu diisi dengan kop surat dan sebagainya. Kemudian ada tanggal surat, itu bagian di pertengahan setelah kepala surat. Kemudian nomor surat, perihal surat atau perihal atau hal, itu yang sering dijumpai setelah penulisan nomor. Nah, kemudian ada lampiran, alamat, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, itu adalah bagian-bagian surat yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, apa itu kepala surat, teman-teman? Jadi kepala surat itu sebuah informasi tentang siapa yang mengirim surat. Jadi biasanya itu diisi dengan kop surat atau badan hukum atau pemilik kertas atau surat itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman ingin mengirim surat ke lembaga atau ke ormasnya, selalu harus dilampirkan tentang kop surat. Nah, itu yang paling penting. Itu sebuah informasi bahwa kita ini punya legalitas dalam mengirim surat. Kita punya kop surat tersendiri. Itu sebuah identitas yang mesti harus ada pada setiap surat yang akan kita kirimkan. Nah, kemudian setelah kepala surat itu ada tanggal surat. Tanggal surat sebaiknya ditulis dengan lengkap, yaitu dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, maksudnya bagaimana, teman-teman? Jadi setelah kepala surat itu, sebenarnya ini kepala surat juga bagian dari tanggal. Kepala surat itu sebenarnya ada 3. Ada kepala surat, bagian isi, dan penutup. Namun ya akan saya jelaskan pada pembahasan hari ini, yaitu secara keseluruhan. Jadi tidak saya bagikan. Sebenarnya ada 3 bagian untuk dalam surat itu. Yang pertama kepala surat, kemudian bagian isi, dan ketiga itu penutup. Namun secara jelasnya kita akan bahas satu persatu. Nah, kita kembali ke poin kedua, yaitu tanggal surat. Nah, tentunya perlu kita tegaskan di sini. Jadi setiap kita mengirimkan surat kepada lembaga atau seseorang atau orang-orang penting, kita harus melampirkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat itu sendiri. Yang ketiga yaitu nomor surat. Nah, nomor surat ini sangat penting. Jadi dulu waktu saya masih SMK, saya
ditunjuk sebagai sekretaris kegiatan. Jadi saya membuat surat berdasarkan nomor keluar, misalnya nomor kegiatan ini sudah berapa kali diadakan, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengundang sekolah ikut serta dalam kegiatan, kita harus mencantumkan nomor surat. Nomor surat itu biasanya kalau di kertas itu di bagian kiri, di bawah atau di atas lampiran. Nah, kita cantumkan. Jadi setiap kop surat itu kemudian biasanya itu dilampirkan di bagian kiri, di sebelah kiri. Nah, kita lampirkan nomor surat, misalnya 0013. Jadi artinya surat ini sudah 13 kali dikirimkan atau 13 kali melakukan kegiatan yang sama, seperti itu teman-teman. Jadi misalnya mau mengirimkan surat ini surat keberapa, misalnya surat ke-101, seperti itu. Jadi perlunya kita melampirkan nomor surat sehingga bisa dijadikan arsip bahwa surat-surat kita ini sudah mencapai 100, seperti itu. Kemudian perihal, nah ini yang nggak mesti ada ya teman-teman, nggak mesti ada dalam setiap surat, tapi kalau bisa diadakan. Jadi tidak terlalu penting juga tentang lampiran ini, maksudnya perihal surat ini merupakan petunjuk mengenai instansi pokok atau isi surat. Maaf, saya keliru. Jadi ini penting sekali, ini tentang perihal. Jadi maksud kita mengirimkan surat ini untuk apa? Jadi itu bagian inti pembahasan sebenarnya, bagian perihal itu. Jadi apa yang tujuan kegiatan kita apa, nama kegiatan kita apa, ketika kita ingin mengirimkan surat. Jadi sebaiknya kita kirimkan sedetail mungkin. Nah, kemudian ada lampiran. Nah, ini yang saya maksud tadi, tidak terlalu penting untuk kita melampirkan sebuah lampiran dalam surat. Artinya ketika kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan atau ketika kita ingin menyurati seseorang, itu lampiran tidak terlalu penting untuk kita lampirkan. Artinya bisa kita jelaskan secara terperinci itu di bagian perihal. Namun di lampiran itu, kalau misalkan dari orang-orang yang akan kita kirim surat itu memiliki wewenang yang penting atau meminta kejelasan apa yang kita buat, apa maksud surat kita, bisa kita lampirkan apa yang maksud kegiatan kita. Itu lampiran juga terlalu penting, tapi kalau ada yang meminta maka tidak apa-apa. Jadi boleh saja kita melampirkan maksud tujuan kita berikan surat itu. Kemudian ada alamat, ini yang paling penting sekali. Titik pokoknya sebuah surat selain isi tadi, alamat. Jadi alamat itu penting. Jadi misalkan kita mengirimi surat undangan kepada seorang kawan untuk menghadiri pesta ulang tahun, tapi kawan kita jauh dan kita sudah pindah alamat. Nah, perlunya kita mencantumkan alamat sehingga teman kita bisa mudah untuk menemukan rumah kita atau alamat kita. Ini yang paling penting sebenarnya, alamat. Dimanapun surat apapun itu, kalau suratnya tentang undangan, tentang pemberitahuan atau ajakan atau rapat, itu perlunya kita mencantumkan alamat si pengirim surat sehingga akan memudahkan penerima surat, seperti itu. Kemudian kalimat pembuka, nah yang saya jelaskan, kalimat pembuka yang langsung diisi dengan isi surat. Jadi kalimat pembuka itu macam-macam. Ada yang cuma selamat pagi, selamat siang, ada yang cuma selamat sore, ada juga yang lengkap pakai selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan sampai memakai ucapan salam atau salam pembuka. Salah satu saya contohkan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Universitas Indra Prasta PGRI mengundang Bapak Ibu guru atau wali dosen atau wali murid untuk menghadiri rapat penerimaan ijazah, seperti itu. Itu hanya contoh teman-teman. Jadi mungkin kita sudah sering melihat bentuk-bentuk surat. Nah, itu kalimat pembukanya itu mudah kita buat dan mudah kita bentuk. Secara umum mayoritas di Indonesia kan muslim, dan rata-rata surat yang saya
temukan itu kalimat pembukanya itu selalu mengawalinya dengan kata salam atau assalamualaikum seperti itu. Kemudian ada kalimat penutup. Jadi setelah kita mulai dari kepala surat, kemudian isi, kemudian kita akan mengakhiri surat kita. Jadi kita akhiri dengan salam penutup. Biasanya diakhiri dengan permohonan maaf, diawali dengan kata maaf. Mungkin dalam penulisan surat ini ada yang kesalahan, penulisan nama atau tempat, mohon dimaafkan. Kami akhiri seperti itu. Jadi banyak macam penulisan surat yang bisa kita cantumkan di dalam surat itu sendiri. Kemudian salam penutup. Ya, biasanya di sini selalu diakhiri dengan waalaikumsalam atau semoga dirimu berbahagia atau sehat selalu. Banyak kalimat-kalimat penutup itu atau salam penutup. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami. Dapat disimpulkan pada presentasi hari ini, pengertian dari komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain, atau komunikasi itu menyebar atau disampaikan melalui mulut ke mulut. Lalu komunikasi berdasarkan sifatnya ada 4, ada komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Lalu bentuk-bentuk komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat. Contohnya ada naskah, belangko-belangko, gambar, klen foto, dan spanduk. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi tulisan. Ada completeness, conciseness, consideration, concertedness, clarity, courtesy, and correctness. Itu ada prinsip-prinsip komunikasi tulisan. Lalu di sini ada hambatan dalam berkomunikasi. Ada hambatan dari proses komunikasi, ada hambatan fisik, ada hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan manusiawi, hambatan organisasional, hambatan-hambatan antar pribadi. Lalu, definisi surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan dilaksanakan dengan saling berkirim surat. Lalu di sini ada jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ini yang pertama ada jenis surat berdasarkan isinya. Lalu ada jenis surat berdasarkan keamanannya. Ada jenis surat berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Ada jenis surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. Lalu ada jenis surat berdasarkan wujudnya. Lalu di sini bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, alamat, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Berakhirlah presentasi kami hari ini. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.